Selamat pagi, salam, puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema hidup dalam berkat dan pagar perlindungan Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam berkat dan pagar perlindungan Tuhan? Kita lihat dasarnya di kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat ini menyatakan dalam hidup setiap orang percaya bahwa kita akan menikmati jaminan perlindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang berada dalam lindungan Tuhan atau pagar perlindungan Tuhan tidak perlu takut dan khawatir apapun yang terjadi, karena orang yang berada dalam pagar perlindungan Tuhan pasti akan senantiasa terhindar. Ayat 7 dari Mazmur yang kita baca tadi mengatakan, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Apakah saudara dan saya saat ini sedang berada dalam pagar perlindungan Tuhan? Mungkin saudara menjawab, ya. Tidak ada yang tidak menjawab, tidak. Jadi, haleluya, puji Tuhan, kalau kita yakin dan memiliki iman saat ini bahwa kita sudah merasa dalam naungan dan lindungan Tuhan. Namun keyakinan akan perlindungan Tuhan pada diri kita harus kita uji dan buktikan dengan firman Tuhan. Karena tolok ukur seorang yang meyakini Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, tidak cukup hanya dengan keyakinan saja, tetapi juga dengan perbuatan taat kepada firman Tuhan. Karena kitab Yakobus pasal 2 mengatakan iman dan perbuatan harus sejalan. Nah, di dalam Alkitab ada satu ayat yang menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menjamin keberlangsungan hidup kita jika kita melakukan perintah Tuhan. Tuhan menjamin bahwa Dia akan memagari kita. Bahkan untuk itu Tuhan bersedia dites atau diuji oleh kita. Bayangkan saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Dia siap diuji atau dites oleh manusia. Jadi siapakah sebenarnya kita manusia sehingga kita harus memuji Dia yang Maha Kuasa? Namun perhatikan, karena Tuhan ingin membuktikan janjinya, Tuhan bersedia diuji oleh manusia. Dan itu Ia nyatakan dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11 yang bunyinya demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, demikian firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku menghadik bagimu pelahap-pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak memberi buah bagimu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi pagi ini satu khotbah yang langka, namun perlu kami sampaikan lagi kepada jemaat Tuhan. Jadi pagi ini saudara, saya mengajak kita untuk melihat bahwa
apa yang dikatakan dalam kitab Maleakhi tadi berkenaan dengan persembahan persepuluhan. Bukan saya mengajak saudara, bukan karena saya seorang gembala, seorang pelayan Tuhan di dalam salah satu gereja, tetapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan memerintahkan kita umatnya memberi persepuluhan bukan karena Tuhan membutuhkan pertolongan kita. Tuhan tidak butuh uang kita karena Dia sanggup memenuhi kebutuhannya tanpa harus campur tangan kita manusia. Lalu pertanyaannya, mengapa? Kalau Tuhan tidak butuh uang kita, karena Dia sanggup memenuhi kebutuhannya tanpa harus campur tangan kita manusia, lalu mengapa Ia memerintahkan kepada kita umatnya memberi persepuluhan? Nah, apa maksud Tuhan, saudara? Perhatikan baik-baik. Mengapa kita harus memberi persembahan persepuluhan? Ada 3 alasan, saya catat di sini. Bahkan ada 4 alasan ya. Yang pertama adalah karena persepuluhan dari apa yang kita peroleh adalah milik Tuhan, ya, milik Tuhan. Sekalipun hari-hari ini pengkhotbah di YouTube banyak pendeta-pendeta yang terkenal menyatakan bahwa perpuluhan sudah tidak berlaku lagi di gereja Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Kita gereja GBI tidak mengatakan bahwa perpuluhan sudah tidak berlaku lagi. Kita GBI adalah salah satu gereja yang jemaatnya terbesar di Indonesia. Kita tetap percaya kepada firman Tuhan bahwa persepuluhan itu masih berlaku. Dan bagi kita yang setia melakukannya, nanti kita akan melihat apa janji Tuhan kepada kita. Jadi alasan mengapa kita harus memberi persepuluhan atau persembahan persepuluhan kepada Tuhan, karena persepuluhan tadi adalah milik Tuhan. Dalam kitab Imamat pasal 27 ayat 10 mengatakan, demikian juga segala persembahan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi jika kita mengakui apa yang kita peroleh adalah berasal dari berkat Tuhan, maka kita seharusnya menyadari bahwa 1/10 dari yang kita peroleh bukan milik kita. Dan berdasarkan ayat ini tadi, Tuhan menyatakan bahwa setiap 1/10 dari penghasilan kita adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita menahan persepuluhan, kita memakan bagian yang seharusnya untuk Tuhan. Jadi saudara, memakan apa yang menjadi miliknya Tuhan adalah kekejian di mata Tuhan. Itu pernah terjadi pada anak Imam Eli. Sebagai akibatnya, saudara, anak-anak Imam Eli dan Eli sendiri mendapat penghukuman dari Tuhan akibat mereka menahan persembahan terbaik, yaitu persembahan sepuluhan yang khusus untuk Tuhan. Itu dicatat dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Inilah alasan pertama mengapa kita harus memberi persembahan persepuluhan, karena persepuluhan dari apa yang kita peroleh adalah milik Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, alasan kedua mengapa kita harus memberi persembahan persepuluhan, karena dengan kita memberi persembahan persepuluhan, kita sudah menyatakan tanda hormat dan takut kita kepada Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 23, di sana di hadapan Tuhan sesembahanmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana,
Haruslah engkau membawa persembahan persepuluhan dari gandummu, anggurmu, minyakmu, ataupun anak dari anak-anak sulung, lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allah. Jadi dengan kita memberi persembahan sepersepuluhan kepada Tuhan, kita sudah menghormati Tuhan, tanda kita hormat kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Ini alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita harus memberi persembahan persepuluhan adalah untuk keperluan rumah Tuhan. Untuk keperluan rumah Tuhan. Apa itu rumah Tuhan? Gereja. Jadi saya mengajar saudara ini bukan karena saya semata-mata ingin saudara berkeperluan dan keperluan itu untuk saya, tidak. Ya, kami sudah berkecukupan. Ya, dari hasil kebun kami sudah sangat mencukupkan untuk kebutuhan. Tetapi mengapa ini saya sampaikan kepada jemaat Tuhan? Karena ini adalah perintah Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau perintah Tuhan, kalau firman Tuhan, kalau kehendak Tuhan, kalau kami tidak menyampaikannya kepada jemaat, kami nanti akan dituntut oleh Tuhan. Kenapa kamu tidak mengajarkan ini bagi jemaat yang kamu layani? Jadi beberapa minggu ini saya memang ada rasa tidak nyaman untuk menyampaikan ini, tetapi saya tertuduh dalam hati nurani saya, maka saya harus menyampaikan ini kepada jemaat Tuhan. Karena memang pengaruh dari pengkhotbah di YouTube, pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak perlu lagi, sangat berdampak kepada kehidupan jemaat Tuhan yang tadinya setia memberikan persembahan persepuluhan. Pada akhirnya mereka sudah mulai abai, saudara. Padahal Tuhan tidak menghendaki demikian. Jadi persembahan persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan itu semata-mata untuk keperluan rumah Tuhan atau operasional gereja Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kan banyak nih ya, maaf ya, banyak jemaat menuntut pendetanya maksimal melayani, memperhatikan jemaat. Sementara pendetanya tertatih-tatih untuk mencukupkan segala kebutuhan. Ya kan sekarang gereja apa di kampung-kampung, saudara, kepala dituntut sedemikian rupa, tetapi tanggung jawab dari domba-dombanya mereka tidak perlihatkan. Kasihan. Itulah sebabnya hal ini mendorong kami sebagai hamba Tuhan untuk lebih kreatif dan inovatif dan progresif. Bagaimana kami bisa eksis dalam pelayanan sehingga kami melakukan berbagai terobosan. Salah satunya adalah adanya sarana penunjang untuk operasional khusus untuk keluarga hamba Tuhan. Ya, itu sudah kami buktikan dengan kami sedikit memiliki kebun walaupun tidak luas, tapi sudah cukup untuk membackup, memenuhi kebutuhan makan minum sehari-hari, ya, dan tidak terlalu menuntut jemaat untuk kehidupan gembalanya. Jadi kalau di sosok ini ada satu gereja yang saya pernah dengar bahwa pendetanya kalau bepergian ke luar kota atau ada urusan sinode atau ada sidang-sidang sinode gereja, dia harus meminta jemaat urunan untuk menanggung biaya perjalanan dan makan minum serta penginapan. Saya sendiri belum pernah, kecuali
Saya pernah bilang sama bendara, secukupnya kalau mau bagi. Untuk kami sidang klasis saja di Sanggau kemarin, kami harus bayar 800.000 per orang. Belum lagi persembahan sukarela. Belum lagi iuran kependetaan saya harus bayar 25.000 per bulan. Apakah saya harus potong dari uang operasional gereja? Tidak ada. Itu saya bayar dari penghasilan, dari hasil usaha. Belum lagi persembahan yang lain sudah. Tetapi saya merasakan dengan berbuat demikian tidak pernah rasanya kami merasakan terlalu berkekurangan. Selalu saja ada rasa cukup dan puas. Katakan amin. Ya, jadi alasan ketiga kenapa kita harus memberi persembahan persepuluhan supaya ada keperluan untuk rumah Tuhan, untuk gereja di mana kita beribadah. Alasan yang keempat, saudara-saudara, mengapa kita harus memberi persembahan persepuluhan supaya bebas dari kutuk. Dalam ayat Malaikat tadi mengatakan, kamu dikutuk oleh suatu kutukan karena kamu merampok, hai seluruh umat, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya seluruh bangsa. Hati-hati saudara, kutuk itu berlaku bagi orang yang abai akan perintah Tuhan. Apa berkat yang kita peroleh jika kita taat memberi persepuluhan kepada Tuhan? Saya cuma meringkas 3 berkat Tuhan yang diberikan kepada orang yang akan setia memberi persepuluhan. Yang pertama, jelas hidup kita akan diberkati alias tidak akan berkekurangan. Katakan amin. Percayalah, kalau kita setia melakukan perintah Tuhan, niscaya kita tidak akan pernah berkekurangan. Tidak akan pernah berkekurangan. Dalam ayat Malaikat tadi mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, ke gereja, bukan untuk saya. Nanti diolah lagi oleh bendahara, ya, untuk operasional gereja. Habis itu, jika ada lebih, potong itu dan ini, jika ada lebih, ya sewajarnya untuk gembala. Kalau tidak ada lebih, tidak apa-apa. Ya, itu prinsipnya. Jadi, ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat kepadamu? Janji Tuhan. Ya. Jika kita memberi persepuluhan, janji Tuhan kepada kita, hidup kita akan diberkati. Diberkati dalam arti hidup kita tidak mengalami kekurangan, saudara. Ada banyak orang, saudara. Ada banyak orang punya uang, punya mobil bagus, tapi selalu berkekurangan. Selalu berkekurangan. Makanya pinjam sana, pinjam sini, kredit sana, kredit sini. Kenapa itu bisa terjadi? Dilihat casingnya, dilihat luarnya, wah, dia orang yang successful. Tetapi kita melihat tagihan dari koperasi harian, gitu ya, tagihan bank, tagihan CU, gitu ya. Itu bukti. Ya, mereka selalu berkekurangan. Kenapa? Ya, mereka apa yang akan hidup sesuai dengan prinsip Tuhan. Jadi dengan kita setiap memberi persembahan persepuluhan, percayalah kita akan diberkati. Katakan amin. Diberkati artinya kita tidak akan pernah berkekurangan dan tidak akan makan, tidak makan dalam satu minggu. Halo, saya mau sampaikan kepada gadis-gadis, jika menikah, jangan lihat pria itu punya segalanya. Tapi lihatlah apakah pria itu bertanggung jawab. Cinta yang bertanggung jawab kepada diri. Karena tidak pernah saya melihat seorang wanita mati kelaparan dengan dia hidup
bersama seorang laki-laki yang tulus, setia, baik, dan jujur. Amin. Tetapi banyak istri-istri yang menderita, yang menikah dengan pria kaya, tapi dia menderita. Bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa demikian? Fakta membuktikan, saudara. Karena itu jika menikah, jangan didasarkan atas apa yang sudah dia capai, ya kan? Tapi lihatlah apakah pria ini bertanggung jawab kelaknya, tetap mendampingimu, tetap setia kepadamu. Ya, haleluya. Karena tadi saya katakan tidak pernah saya melihat seorang wanita itu terlantar, menderita, kelaparan, tidak makan, jika dia hidup serumah dengan seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Dan banyak wanita-wanita menderita hidup dengan seorang suami yang tanda petik dia punya segalanya, tapi dia minim perhatian, kasih sayang, dan perlakuan kasar. Apa gunanya, saudara-saudara? Jadi kita kembali kepada poin pertama tentang janji Tuhan kepada kita sehubungan dengan perintahnya untuk kita taati, yaitu memberi persepuluhan. Ketaatan memberi persepuluhan berdatangkan berkat. Jadi kalau kita ingin diberkati dan bukan hanya sekedar berkat biasa, maka saudara harus taat membayar persepuluhan. Katakan amin. Karena tadi Tuhan sudah berkata, ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan bagimu pintu-pintu berkat. Itu Tuhan. Ya. Kemudian janji Tuhan yang kedua, bagi orang yang setia memberikan persembahan persepuluhan, yaitu hidup kita sentiasa ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Katakan amin. Kita mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna. Maleakhi pasal 3 ayat 11 mengatakan, Aku, kata Tuhan, akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya pohon anggurmu di ladang tidak berbuah lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Artinya di sini mungkin apa yang menjadi aset kita, milik kita, itu terjaga, termasuk hidup kita. Amin. Tadi saya sudah singgung, ada orang yang berpenghasilan besar, namun tetap berkekurangan. Mengapa demikian? Alkitab mencatatkan ada belalang-belalang pengering di sekitarnya. Belalang-belalang pelap itu bisa berwujud, kita sering rentan ditipu orang, dibohongi orang, diakali orang, diutangi orang, bisa juga sakit penyakit dan lain sebagainya yang menggerogoti hidup kita, menggerogoti hasil usaha kita. Tapi kalau kita hidup dalam pagar perlindungan Tuhan, dengan kebersihan kita taat mempersembahkan persepuluhan kita, percayalah Tuhan sudah menjadi jaminan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ulangi lagi, ada orang yang berpenghasilan besar namun tetap berkekurangan. Kenapa? Karena belalang-belalang pelahap ada di sekitarnya. Saya berharap di antara kita yang hadir ibadah pagi ini, dengan kita berjanji kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan, mulai bulan depan dan minggu depan saya mau melakukan perintah Tuhan ini. Maka percayalah, belalang pengerit pelahap itu akan dijauhkan dari hidup kita. Katakan amin. Ya. Ketika kita taat dan setia dalam apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, khususnya dalam
kita masuk firman Tuhan tentang tersebut tadi, maka Tuhan pasti akan menjaga, memagari seluruh aspek dan keberadaan hidup kita. Sekali lagi saya mengutip janji Tuhan. Karena Tuhan berkata, ujilah aku, apakah aku tidak memagari engkau. Ujilah aku, apakah aku tidak menghardik bagimu belalang-belalang, supaya dia tidak menggerogoti peri hidup, supaya engkau menikmati apa yang menjadi jerih payah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian yang terakhir, janji Tuhan kepada kita, jika kita setia memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Dalam Maliaki pasal 3 ayat 12 mengatakan di sana, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Di sini Tuhan mengatakan, orang yang setia dalam persembahan tadi, hidupnya pasti berbahagia. Katakan amin. Mau hidup bahagia? Amin, setuju? Lakukan firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada cara lain untuk hidup bahagia, untuk hidup yang mengindahkan, yaitu hidup yang setia melakukan perintah Tuhan. Jadi akhir kata, jika kita ingin berada dalam pagar perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan serta hidup bahagia, maka mulailah hari ini kita mengambil sebuah keputusan untuk berkomitmen memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.